Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcella Adelitaman, NIM 18030301116, kelas C semester 6, jurusan Sosiologi. Review buku ke-9 mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Buku Korupsi, Ideologi dan Populisme. A. Korupsi. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Praktik-praktik tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia hampir setiap hari diberitakan oleh media massa. Kenyataan praktik korupsi yang terjadi di Indonesia bukan hanya melibatkan personal, tetapi juga instansi politik dan hukum. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu, baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan, dan lain-lain. Berbagai upaya pemerintah untuk meminimalisasi penyebaran tindak pidana ini tampaknya belum memperoleh hasil yang signifikan. Kedua, penyebab korupsi di Indonesia. Penyebab korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni penyebab internal dan eksternal. Berikut penjelasan selengkapnya. 1. Faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Persepsi terhadap korupsi atau pemahaman seseorang mengenai korupsi tentu berbeda-beda. Salah satu penyebab korupsi di Indonesia adalah masih bertahannya sikap primitif terhadap praktik korupsi karena belum ada kejelasan mengenai batasan bagi istilah korupsi, sehingga terjadi beberapa perbedaan pandangan dalam melihat korupsi. Kualitas moral dan integritas individu juga berperan penting dalam penyebab korupsi di Indonesia. Dari faktor internal, adanya sifat serakah dalam diri manusia dan himpitan ekonomi serta self-esteem yang rendah dapat membuat seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Menurut bidang psikologi, terdapat dua teori yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu teori Medan dan teori Big Five Personality. Teori Medan adalah perilaku manusia yang merupakan hasil dari interaksi antara faktor kepribadian atau personality dan lingkungan atau environment, atau dengan kata lain lapangan kehidupan seseorang terdiri dari orang itu sendiri dan lingkungan, khususnya lingkungan kejiwaan atau psikologis yang ada padanya. Melalui teori ini jelas bahwa perilaku korupsi dapat dianalisis maupun diprediksi memiliki dua opsi motif, yakni dari sisi lingkungan atau kepribadian individu terkait. Teori yang kedua adalah teori Big Five Personality. Teori ini merupakan konsep yang mengemukakan bahwa kepribadian seseorang terdiri dari 5 faktor kepribadian, yaitu extraversion, eagerblindness, neuroticism, openness, dan conscientiousness. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari diri seseorang. Faktor eksternal yang meliputi penyebab korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum. Sistem hukum di Indonesia untuk memberantas korupsi masih sangat lemah. Hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar, aparat mudah disogok, sehingga pelanggaran sangat mudah dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua, politik. Monopoli kekuasaan merupakan sumber korupsi karena tidak adanya kontrol oleh lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat. Faktor yang sangat dekat dengan terjadinya korupsi adalah budaya penyalahgunaan wewenang yang berlebihan. Dalam hal ini terjadinya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih sangat tinggi, dan tidak adanya sistem kontrol yang baik menyebabkan masyarakat menganggap bahwa korupsi merupakan suatu hal yang sudah biasa terjadi. Yang ketiga, sosial. Lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. Korupsi merupakan budaya dari pejabat lokal dan adanya tradisi memberi yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang berikut aspek-aspek penyebab korupsi di Indonesia. 1. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Aspek pertama yang menjadi penyebab korupsi di Indonesia adalah sikap masyarakat terhadap praktik korupsi. Misalnya dalam sebuah organisasi, kesalahan individu sering ditutupi demi menjaga nama baik organisasi. Demikianlah tindak korupsi dalam sebuah organisasi seringkali ditutup-tutupi. Akibat sikap tertutup ini, tindak korupsi seakan mendapat pembenaran, bahkan berkembang dalam berbagai bentuk.
Sikap masyarakat yang berpotensi memberi peluang perilaku korupsi antara lain, masyarakat menganggap bahwa korban yang mengalami kerugian akibat tindak korupsi adalah negara. Padahal justru pada akhirnya kerugian terbesar dialami oleh masyarakat sendiri. Contohnya, akibat korupsi anggaran pembangunan menjadi berkurang, pembangunan transportasi umum menjadi terbatas. Yang kedua, aspek ekonomi. Aspek kedua yang menjadi penyebab korupsi di Indonesia adalah ekonomi. Kondisi ekonomi sering membuka peluang bagi seseorang untuk korupsi. Pendapatan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan atau saat sedang terdesak masalah ekonomi membuka ruang bagi seseorang untuk melakukan jalan pintas, dan salah satunya adalah dengan melakukan korupsi. Yang ketiga, aspek politis. Aspek ketiga yang menjadi penyebab korupsi di Indonesia adalah masalah politis. Politik uang atau money politik pada pemilihan umum adalah contoh tindak korupsi, yaitu seseorang atau golongan tertentu membeli suatu atau menyuap para pemilih atau anggota partai agar dapat memenangkan pemilu. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering kali terjadi. Yang keempat, aspek organisasi. Aspek keempat yang menjadi penyebab korupsi di sini adalah organisasi. Organisasi dalam arti yang luas adalah yang dimaksud sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi biasanya memberi andil pada praktik terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan terjadinya korupsi. Yang berikut akan dibahas dampak negatif korupsi. Korupsi memiliki dampak negatif bagi negara. Indonesia, korupsi memiliki dampak hebat utamanya terhadap ekonomi. Beberapa ahli juga membuat statement yang dapat diringkas beberapa poin, bahwa korupsi menyebabkan 6 hal sebagai berikut. Yang pertama, investasi menjadi rendah, terutama investasi langsung dari luar negeri. Yang kedua, mengurangi pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mengubah komposisi belanja pemerintah menjadi tidak produktif. Yang keempat, ketidaksamaan dan kemiskinan menjadi lebih besar. Yang kelima, mengurangi efisiensi bantuan. Yang keenam, menyebabkan negara menjadi krisis. B. Ideologi. Orang mengatakan bahwa karena saat ini tidak ada gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, revolusi dianggap masih jauh. Bangsa ini terus diguncang skandal-skandal korupsi pasca reformasi. Selain skandal korupsi raksasa KTP elektronik, ada berbagai kasus rasuah yang pelakunya tertangkap tangan dalam operasi KPK. Epicentrum masalah bukan semata kerugian finansial negara. Betul, kerugian finansial menjadi salah satu masalah pokok karena terjadi ketidakadilan. Di mana ada satu atau dua orang kuat dan berkuasa yang sementara jutaan rakyat kelaparan. Namun jika kita serius menyelami, fokus utama yang jadi keharusan bagi elit bangsa terletak pada relasi sebab akibat antara korupsi dan eksistensi negara. Muatan utama refleksi tidak lagi semata korupsi dan kerugian negara, tetapi permasalahan korupsi ideologis atau ideological corruption. Dalam korupsi uang negara, ada ancaman bahaya terselubung, yakni pembunuhan ideologi kenegaraan dan ideologi kebangsaan. Pembunuhan ideologi masuk dari pintu sindikalisme berupa pelaksanaan kebijakan-kebijakan negara untuk kepentingan persekongkolan jahat, kendati memakai baju kepentingan umum. Dalam sindikalisme korupsi atau sindikat koruptor, 4 pilar kebangsaan seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang bersifat koeksistensif dikeroposisi oleh kepentingan persekongkolan. Gerakan-gerakan primordial berslogan SARA belakangan ini sesungguhnya merupakan pijaran-pijaran kecil dari sumber letupan masalah, yakni sindikalisme korupsi. Gerakan-gerakan itu bisa saja kita sebut sebagai impian kolektif atau sekurang-kurangnya menjadi utopia bersama masyarakat kecil yang ingin segera keluar dari penindasan para wakilnya yang tak kunjung mewakili kepentingan mereka. C. Populisme. Populisme pada dasarnya adalah variasi metode pendekatan politik yang bertujuan untuk menarik dukungan dari masyarakat yang merasa aspirasinya tidak diperhatikan oleh pemerintah saat itu. Dalam ilmu politik, populisme menggambarkan suatu masyarakat yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu the poor people atau the good and the corrupt elite atau the bad. Nilai inti dari seorang pemimpin yang populis adalah penolakannya atas keberadaan pluralisme di masyarakat.
Yang dimaksud oleh Muller adalah pemimpin populis akan selalu mengklaim bahwa dialah satu-satunya orang yang dapat mewakilkan masyarakat secara luas. Pengertian konvensional dari definisi ini sering menganggap bahwa sang pemimpin hanya sandiwara untuk mendapatkan dukungan. Namun, pemimpin populis yang sejati dapat memimpin pemerintahan yang memang berkomitmen secara moral untuk mewakilkan masyarakat. Sekian pemaparan materi saya mengenai korupsi, ideologi, dan populisme, dan terima kasih.